Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas seputar Kitabul Wasaya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa fil rajul, bab tentang seseorang yantafi, yang dia menafikan diri min waladihi, dari anaknya. Maksudnya tidak mengakui anaknya sebagai anak. 2128. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki, min Bani Fazarah, dari Bani Fazarah, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati, sesungguhnya istri saya, waladat, telah melahirkan, ghulaman, anak laki-laki, aswad, yang hitam. Maksudnya istri saya itu putih, tapi anaknya kok hitam. Seolah-olah apa? Meragukan, ini anaknya siapa ini? Faqala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hallaka, apakah kamu memiliki min ibilin, unta-unta? Qala, dia mengatakan, na'am, ya. Qala, beliau bertanya lagi, fama alwanuha, apa warna-warna unta itu? Qala, dia menjawab, humrun, merah. Ini berarti orang kaya, Pak. Karena yang punya unta merah itu adalah orang-orang kaya, unta mahal. Qala, Nabi bertanya lagi, fahal fiha, apakah pada unta-unta itu aurak, ada yang abu-abu? Jadi tengah-tengahnya merah itu ada yang abu-abu enggak? Qala, dia mengatakan, na'am, ya. Inna fiha, sesungguhnya pada unta-unta itu, lawurqan, sungguh ada yang abu-abu, ada beberapa yang abu-abu. Qala, maka Nabi bersabda, anna, dari mana, ataha, datang kepadanya, zalika, warna abu-abu tadi. Jadi induknya, bapaknya, ibunya merah semua. Kok tiba-tiba anaknya ada yang abu-abu, dari mana itu? Qala, dia menjawab, la'alla, barangkali, irqan, satu pokok. Pokok maksudnya apa? Kakek, nasab ke atas. Naza'aha, menariknya. Artinya bisa jadi itu niru neneknya. Bisa jadi niru kakeknya. Kakeknya unta tadi. Mungkin ada yang abu-abu. Qala, maka Nabi bersabda, fahadha, maka anakmu ini, yang hitam ini, la'alla, barangkali, irqan, satu pokok atau apa, kakek, naza'ahu, sudah menarik dia sehingga serupa dengan kakeknya tersebut yang hitam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Babnya tadi mengatakan seseorang menafikan diri dari anaknya alias tidak mengakui anak sebagai anak. Nah, pembahasannya di sini adalah apakah ketika seseorang mengatakan inna mraati waladat ghulaman aswad, sesungguhnya istri saya melahirkan anak yang hitam, padahal istri saya tidak hitam. Apakah seperti ini sudah dianggap tidak mengakui anak atau tidak? Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, seperti ini belum termasuk menafikan anaknya, sehingga dia tidak terkena hukum. Karena dia tidak jelas-jelas mengatakan ini bukan anak saya, enggak jelas-jelas begitu. Seandainya dia jelas-jelas mengatakan ini bukan anak saya, itu berarti sama dengan menuduh istrinya apa? Berzina. Nah, dia harus mendatangkan 4 saksi. Mana saksinya bahwasanya istrimu berzina? Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, bagaimana? Ya sudah, dicambuk 80 kali karena nuduh istrinya berzina. Atau dia bersumpah 4 kali sumpah bahwasanya istrinya berzina, kemudian dia bersumpah siap untuk menerima laknat Allah yang disebut mula'anah itu. Ya. Itu menurut mayoritas para ulama, ini belum termasuk
menafikan. Sehingga menurut mayoritas para ulama, ini orang tidak kena hukum. Makanya Nabi tidak menghukum orang ini, dibiarkan saja. Oleh Nabi tidak dicambuk atau tidak disuruh untuk mula'anah. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama, yaitu pendapat yang kedua, bahwasanya seperti ini sudah termasuk menuduh, dan ini adalah pendapatnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat kata-kata yang sudah bisa dipaham bahwasanya itu adalah menuduh berzina, maka itu sudah termasuk menuduh berzina sehingga dia dihukumi sama dengan menafikan anaknya. Makanya judul babnya seseorang menafikan terhadap anaknya. Nah, ini berarti judulnya cocok dengan mazhab siapa? Maliki. Tapi kalau pakai mazhab jumhur, maka bab ini maksudnya adalah bahwasanya yang disebutkan dalam hadis ini belum termasuk menafikan anaknya. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyas, menyamakan antara kondisi onta dengan kondisi manusia. Kalau onta itu bisa sama dengan kakeknya, dengan neneknya, maka manusia juga bisa. Sehingga qiyas itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Qiyas itu apa definisinya? Menyamakan hukum antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang ada dasarnya disamakan hukumnya dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya tapi mirip. Nah, itu namanya qiyas. Qiyas ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh dia untuk mendatangkan bukti. Apa buktinya bahwasanya istrimu berzina? Nah, tidak begitu. Berarti hadis ini menguatkan pendapat jumhur bahwasanya orang yang mengatakan seperti ini tidak disebut orang yang menuduh berzina. Karena kalau dia disebut menuduh berzina, pasti oleh Nabi disuruh untuk mendatangkan bukti. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Beliau mengatakan bukti itu harus didatangkan oleh orang yang mendakwakan. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, di sini Nabi tidak menyuruh dia untuk bawa bukti, bawa saksi 4 orang, tidak ada. Karena itu berarti dia tidak dianggap menuduh istrinya berzina. Kemudian kisahnya ini tidak ada kelanjutannya, tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi, tapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya akhirnya setelah anak ini besar, ternyata anak ini betul-betul mirip 99% atau 100% sama bapaknya. Akhirnya dia kemudian sangat cinta sama istrinya. Karena dulu seolah-olah apa? Menuduh istrinya bermasalah, ternyata istrinya tidak ada masalah sama sekali. Sehingga warna kulit beda, nggak ada masalah. Ya, namanya manusia itu tidak harus warna kulitnya sama. Nah, sehingga kalau kita agak putih, anak kita agak hitam, yaitu anggap saja itu mengikuti nenek moyangnya dulu. Berikutnya babu maja bab tentang fil qafah. Qafah itu adalah jamak dari qaif. Qaif itu adalah orang yang ahli mengetahui nasab orang dengan melihat telapak kakinya saja. Maka dari melihat telapak kakinya, dia bisa menetapkan ini adalah anaknya bin Fulan, ini adalah termasuk marga siapa. Bahkan hanya dengan melihat bekas langkah kaki di tanah itu sudah bisa menetapkan, Pak. Langkah kaki di tanah. Ya. Kemudian dia melihat, oh ini orang Jawa, oh ini orang Sunda, oh ini orang Cina. Dia bisa menetapkan begitu, itu karena dia ahli dalam hal tersebut. Nah, di kalangan bangsa Arab itu ada 2 bani yang terkenal. Yang pertama adalah Bani Mudlij, yang kedua adalah Bani Asad. Ini 2 bani yang terkenal ahli dalam bab qiyafah seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana kisahnya ahli qiyafah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2129. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk kepada Aisyah masruran dalam keadaan bahagia, senang, tabruku yang bersinar-sinar, asariru wajhihi, raut-raut wajah beliau. Yaitu maksudnya apa?
bagian keningnya ini kan ada garis-garis. Nah, itu yang dimaksud sebagai asarir wajhi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam taroi, tidakkah kamu tahu wahai Aisyah, anna mujazzizan, bahwasanya Pak Mujazziz ini nama orang, nadhara anifan, melihat tadi itu, ila Zaid bin Harithah, kepada Zaid bin Harithah, mantan apa? Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Usamah bin Zaidin, dan kepada anaknya Zaid yaitu Usamah bin Zaid. Faqala, lalu Mujazziz mengatakan, hadhil aqdam, telapak kaki ini, ba'duha, sebagiannya, mim ba'din, dari sebagian yang lain, alias ini ada hubungan nasab antara keduanya. Hadis ini hasan sahih. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan ada tambahan pada riwayat yang lain, bahwasanya Nabi mengatakan, alam taroi, tidakkah kau tahu, anna Mujazzizan, bahwasanya Pak Mujazziz, marra, melewati, ala Zaid bin Harithah, kepada Zaid bin Harithah, wa Usamah bin Zaid, dan anaknya yaitu Usamah. Qad ghattaya, keduanya sudah menutupi, ru'usahuma, kepala keduanya, yaitu dengan selimut. Wa badat, dan tampaklah aqdamuhuma, telapak kaki keduanya. Faqala, lalu Mujazziz mengatakan, inna hadhil aqdam, sesungguhnya kaki-kaki ini, ba'duha min ba'din, sebagiannya termasuk dari sebagian yang lain, alias ada hubungan nasabnya. Kemudian di akhir hadis Imam Tirmidzi mengatakan, wa qad ihtajja, dan sungguh telah berdalil ba'du ahli ilmi, sebagian ulama, fi hadzal hadis, dengan hadis ini, fi iqamati, di dalam menegakkan, maksudnya menerima, amril qafah, urusannya ahli qiyafah, maksudnya perkataannya ahli qiyafah. Jadi maksudnya perkataannya ahli qiyafah dalam menentukan nasab dengan melihat kaki ini sudah bisa diterima. Kenapa? Memang dia ahli, Pak. Buktinya di sini, Zaid dan Usamah ini dua orang yang kulitnya sangat beda. Zaid itu sangat putih, Usamah itu sangat hitam, seperti orang-orang Sudan, hitam sekali. Bukan hitamnya bukan seperti kita, ya, hitam legam. Maka ketika dua orang ini tidur, yang terlihat hanya kaki, satunya putih, satunya hitam. Mujazziz mengatakan, ini meskipun satunya putih, satunya hitam, tapi ini adalah satu nasab. Ternyata betul, yaitu adalah bapak dan anak Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid. Nah, ketika Nabi mendengar ucapan Mujazziz dan beliau itu masruron, bahagia, senang, tidak mengingkari, berarti beliau menerima perkataan Mujazziz tadi. Dia seorang ahli qiyafah, menentukan nasab orang hanya dengan melihat apa? Kaki, diterima oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan nggak boleh menentukan nasab dengan melihat kaki itu, ya. Harus tanya tentang akta lahirnya di mana, buktinya siapa. Nggak begitu ternyata. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa hal ini diterima. Dan ini adalah pendapatnya jumhur, bahwasanya ahli qiyafah ucapannya dalam menentukan nasab ini bisa dipakai. Yang menyelisih masalah ini adalah ulama madhab Hanafi atau ulama-ulama Kufah. Mereka tidak menerima. Kenapa? Kata mereka, ahli qiyafah ngomong ini adalah anak dan bapak, itu hanya menduga-duga, menerka-nerka. Itu namanya adh-dhon, persangkaan. Sementara Allah mengatakan, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Persangkaan itu tidak bisa mencukupi kebenaran sama sekali. Berarti nggak bisa untuk dalil. Nah, pendapat mayoritas ulama mengatakan nggak begitu, ya. Ini bukan hanya persangkaan semata, ini berdasarkan ilmu. Kalau kita cuma menyangka karena tidak punya ilmu, ya wajar dianggap menyangka. Tapi ini pakai dasar ilmu, Pak. Orang sebelum menetapkan ini bapak dan anak, itu dia menentukan dulu kenapa ditetapkan sebagai anak dan bapak. Seperti orang yang ahli dalam memilah emas dan yang bukan emas, atau yang murni maupun yang tidak murni. Dia hanya dengan melihat bisa mengetahui. Sementara kita disuruh melihat nggak bisa bedakan mana emas asli, mana emas yang tidak asli. Karena kita bukan ahli. Sehingga ketika ada orang ahli emas diberikan kepada dia satu batang, ya. Kemudian dia mengatakan ini emas asli, murni. Itu ucapannya bisa diterima. Kenapa? Memang dia ahli.
Nah demikian juga dalam hal ini, kalau dalam masalah emas diterima, maka dalam masalah khilafah, dalam masalah menentukan nasab, ini pun juga diterima, dan inilah dalilnya masruran, Nabi bahagia melihat mendengar ucapannya Mujaziz tadi. Seandainya Nabi tidak setuju dengan perbuatannya Mujaziz, beliau akan mengingkarinya. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa namanya bapak dengan anak itu tidak harus sama. Bapak bisa sama dengan anak, bisa juga anak itu samanya dengan ibu. Maka di sini kenapa Usama hitam? Itu karena dia punya ibu namanya Ummu Aiman. Barokah. Barokah atau Ummu Aiman. Dia ini orang Ethiopia, kulitnya hitam. Menikah dengan laki-laki kulit putih. Anaknya ikut hitam, berarti menang ibunya, dominan ibunya. Seperti itu biasa, Pak. Karena itu hadis ini pun juga menguatkan pendapat atau masalah yang sebelumnya tadi. Namanya anak tidak harus sama persis dengan bapak. Bisa sama dengan kakek, bisa sama dengan nenek, bisa sama dengan ibu. Terserah Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah disebutkan isyaratnya dalam Al-Qur'an. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabat. Pada rupa yang bagaimana yang Allah kehendaki, maka dia akan menciptakan manusia. Nah, sehingga rupanya manusia bagaimana bukan kehendak kita, Pak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendak kita ya pasti kita pengen anak kita semuanya pinter-pinter, soleh-soleh, cerdas-cerdas, ganteng-ganteng, mancung-mancung. Gitu. Tapi bukan kehendak kita, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mujazziz, ini sebenarnya bukan nama, tapi ini adalah julukan dari kata-kata jazza, artinya menggundul. Kenapa dia disebut Mujazziz? Karena setiap dia kalau ketemu dengan orang yang menjadi tawanan dia, misalnya perang, kemudian dapat tawanan perang, maka dia selalu gundul kepalanya, Pak. Sebagai tanda, ini om gundul lagi berarti apa? Tawanan saya. Nah, maka disebut sebagai Mujazziz. Mujazziz ini lengkapnya namanya Al-Mudliji. Mujazziz dari Bani Mudlij. Dan tadi sudah saya jelaskan, ada dua Bani yang terkenal ahli kiafah, Bani Mudlij sama Bani Asad. Meskipun yang lain-lain Bani-Bani juga bisa kiafah, tapi yang paling populer adalah dua Bani ini tadi. Berikutnya babun fi hassin Nabi, tentang menghasungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tahadi, untuk saling memberikan hadiah. 2130 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau, salinglah memberi hadiah, fa innal hadiyah, karena sesungguhnya hadiah itu tudhibu, melenyapkan, wa haras sadri, penyakit hati atau penyakit dada. Wala tahqiranna, dan betul-betul janganlah kalian itu meremehkan. Wala tahqiranna, dan betul-betul janganlah meremehkan, jaratun, seorang tetangga perempuan, li jaratiha, kepada tetangga perempuannya, walau meskipun syikqa separuh, firsini syatin, telapak kakinya kambing. Hadis ini gharib, dan kata-kata gharib saja maksudnya dhaif, maka di sini dijelaskan dhaifnya karena ada nama Abu Ma'syar. Ini hadisnya lemah karena dia lemah dari sisi hafalannya. Berarti hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi dhaifnya cuma bagian pertama saja, Pak. Menghadiahlah karena hadiah itu melenyapkan penyakit dalam dada, ini saja. Kalimat yang kedua tidak dhaif. Kenapa? Karena kalimat yang kedua diriwayatkan oleh yang lain. Mari kita cek ya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini pada bagian kalimat keduanya dari para ulama-ulama kita yang ahli hadis. Kita cek dari Kutubus Sittah. Ternyata kita temukan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha." Janganlah tetangga itu meremehkan tetangganya, walau firsina syatin, meskipun hanya firsinu syatin.
Nah, tetapi memang riwayatnya Bukhari itu firsin syatin, tidak ada kata-kata syiqqa. Jadi tidak ada kata-kata syiqqa yang artinya separuh, ini enggak ada. Sehingga yang sahih itu adalah kalimatnya walau firsin syatin, tanpa syiqqa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini meskipun dhaif, tetapi sesuai fakta. Kita kasih hadiah itu menyebabkan penyakit hati, dengki itu jadi hilang. Orang tidak suka sama kita, tapi kita baiki dengan hadiah, akhirnya senang. Makanya ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Dia diberitahu oleh seseorang, "Wahai Imam Hasan, ada orang menggunjing Anda." Itu namanya fulan-fulan itu menggunjing Anda. Maka beliau segera buat hadiah, kado dikirimkan. Nah, itu mengamalkan hadis ini. Saling menghadiahkan, maka hadiah itu melenyapkan penyakit dalam hati. Orang menggunjing kita berarti tidak suka sama kita. Kita kasih hadiah, akhirnya dia diam, nggak lagi ngasih gunjingan lagi. Kan dia malu sendiri ya. Sudah saya gunjing, malah dia ngasih hadiah kepada saya. Makanya ada ungkapan orang Arab mengatakan al-insan abdul ihsan. Al-insan manusia itu abdul ihsan, budaknya perbuatan baik. Alias kalau kita berbuat baik kepada dia, pasti dia takluk tunduk kepada kita. Seolah-olah dia budak kita, manut dia apa-apakan manut. Nah, sehingga untuk menghadapi orang yang memusuhi kita, itu jangan dihadapi dengan permusuhan, Pak. Orang memusuhi kita, kita hadapi dengan permusuhan. Tambah rame, akhirnya padu, akhirnya perang. Padahal sama muslim nggak boleh perang. Kalau sama orang kafir silahkan Kak, perang sana. Nah, maka dibaiki saja orang yang berbuat baik, berbuat jelek kepada kita, dia akhirnya akan tunduk. Dan ini sebenarnya diisyaratkan dalam Al-Quran sudah ada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah sebutkan pada surat Fussilat ayat 34. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Tiba-tiba orang yang di antara kamu dengan dia ada permusuhan, seolah-olah dia itu menjadi teman yang sangat dekat. Nah, sehingga hadis ini meskipun maknanya sanadnya dhaif, ada rawi Abu Ma'syar tadi, tetapi maknanya sahih sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat yang kedua ini, jangan meremehkan tetangga ketika dia itu memberikan hadiah firsinasyatin. Kaki kambing itu masih bisa dimakan, Pak. Telapak kakinya itu nggak bisa dimakan. Sehingga ini mubalaghah ya. Seandainya tetanggamu ngasih sesuatu yang sangat sepele, hanya telapak kaki kambing, nggak bisa dimakan, maka tetap diterima. Kenapa? Dia sudah berbuat baik, yaitu mengingat kita sehingga ngasih kepada kita. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada hadiah untuk antum. Terima kasih. Dibuka isinya karak, Pak. Terima dengan baik, lapang dada. Diingat-ingat, masya Allah, dia itu mengingat-ingat saya. Ya, mungkin teringat saya makan di rumah tanpa ada lauk. Akhirnya dikirimi karak bisa untuk lauk. Diterima dengan baik. Jangan mengatakan mengkarak tok gua sampah. Nggak boleh, dosa. Itu namanya tahqironna, meremehkan. Ini makna pertama. Makna yang kedua, jangan meremehkan untuk dikasihkan kepada orang lain, meskipun yang kita punya sesuatu yang remeh. Ada teman kita datang ke rumah, di rumah lagi tidak ada apa-apa. Adanya cuma lodong isi karak. Sudah dia keluarkan aja. Mohon maaf, hari ini adanya lodong isinya karak. Isi roti yang kemarin Ramadan sudah habis semua dimakan anak-anak. Enggak apa-apa, jangan diremehkan. Karena meskipun isinya karak, kalau kita memberikannya secara ikhlas, secara tulus, maka akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mengandung dua makna. Jangan meremehkan pemberian orang, jangan meremehkan apa yang kita punya untuk diberikan kepada orang kalau memang kita perlu untuk memberikan kepadanya. Berikutnya babu maja fi bab tentang karahiyati, makruhnya maksudnya haramnya arrujuk kembali fil hibah kepada pemberian. Pemberian itu dibagi dua.
pemberian yang sudah kita kasihkan, nah ini haram untuk kita tarik kembali. Kalau kita tarik kembali, maka kita berdosa. Yang kedua, pemberian yang belum kita kasihkan, tapi baru kita janjikan. Nah, seperti ini boleh kita batalkan, kita tarik, nggak apa-apa. Misalnya sebelum kajian saya mengatakan, yang tidak ngantuk maka nanti akan dapat uang dari saya 100.000. Ya. Ternyata yang nggak ngantuk banyak, Pak. Wah, kalau setiap yang nggak ngantuk kasih 100.000, tekor saya. Akhirnya nggak jadi saya kasih. Saya batalkan karena sekarang tidak ada yang ngantuk. Nah, maka boleh. Ya. Kenapa? Karena belum saya kasih. Kalau sudah saya kasih, kemudian besok pertemuan berikutnya saya tarik lagi, haram hukumnya. Udah dikasih kan. Maka karohayah di sini bukan makruh, tapi maksudnya apa? Haram. Seringkali Imam Tirmidzi mengatakan makruh, maksudnya haram. Ini istilahnya ulama-ulama zaman dulu. 2131 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu perumpamaan alladzi yu'ti, orang yang memberi al-atiyah, pemberian, tsumma yarji', kemudian dia kembali fiha pada pemberian tadi, maksudnya menarik lagi, kal kalbi, itu seperti anjing. Bagaimana tingkah anjing? Akala, dia makan, hatta sehingga idza syabi', apabila dia sudah kenyang, qa'a, dia muntahkan lagi. Tsumma ada, kemudian dia kembali, faraja'a, lalu dia pun kembali fi qai'ihi, pada muntahannya, alias dia makan lagi muntahannya tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Muntahan itu kalau dalam mazhab Syafi'i najis, Pak. Sama dengan darah, najis. Sama dengan tai, najis. Itu mazhab Syafi'i ya. Nah, sehingga ini hadis menunjukkan haram memberikan, mengambil lagi pemberian yang sudah dikasihkan. Haramnya dari sisi apa? Yang pertama, kalb, disamakan dengan anjing. Manusia itu derajatnya tinggi, disamakan dengan anjing yang rendah, yang najis. Ini berarti menunjukkan haram. Yang kedua, dia makan muntahan. Muntahan ini najis, Pak. Najis kok dimakan gimana? Nah, dari dua sisi ini menunjukkan haram. Disamakan anjing itu sudah menunjukkan haram. Makan muntahan itu disamakan apa? Menunjukkan haram juga. Dua. Tapi sebagian ulama, yaitu madhab Hanafi, berpendapat ini tidak haram. Ini hanya makruh saja. Kenapa? Karena dikatakan kal kalbi, seperti anjing. Anjing kan tidak punya dosa. Nah, berarti enggak haram. Ini madhab Hanafi menyelisih jumhur. Jumhur mengatakan haram. Yang benar adalah pendapat jumhur. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis berikutnya 2132 dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Keduanya memarfu'kan hadis, yaitu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadisnya diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berarti beliau bersabda, la yahillu, tidak halal. Yang jelas sekali. Namanya tidak halal berarti haram. Lirrajul, bagi seseorang, ayyu'tiya, memberikan, atiyatan, pemberian, thumma yarji', kemudian dia kembali fiha, pada pemberian tadi. Tapi ada pengecualian. Illal walid, kecuali bapak, fima yu'ti, pada apa yang dia berikan, waladahu, kepada anaknya. Jadi kalau bapak memberikan kepada anak, ditarik lagi boleh. Bapaknya ngasih anaknya motor, habis itu dia gunakan motor untuk but-butan, tril-trilan dan sebagainya. Bapaknya nggak terima, kamu itu nggak mau bersyukur kepada Allah. Dikasih motor untuk ngaji, malah untuk main-main gini, tarik lagi, nggak apa-apa. Kenapa boleh ditarik lagi kalau bapak? Dalam hadis yang lain disebutkan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Riwayat Ibnu Majah ya. Anta, kamu, wa maluka, dan hartamu li abika, milik bapak kamu. Berarti kalau bapak itu ngambil harta kita yang tadi diberikan oleh bapak, maka itu sama dengan ngambil milik dia sendiri. Berarti nggak apa-apa. Tapi saya jujur, hadis ini, engkau dan hartamu milik bapakmu, diperselisihkan oleh para ulama. Kata Syekh Albani dhaif, kata guru kami Syekh Adawi, kata Syekh Albani sahih, kata guru kami Syekh Adawi dhaif. Kemudian wa mathalu, dan perumpamaan, alladzi yu'til atiyah, orang yang memberikan pemberian, tsumma yarji' fiha, kemudian dia kembali pada pemberian tadi, kamatsalil kalbi, seperti anjing.
Akala dia makan hatta idza syabi'a sehingga ketika kenyang qa'a dia muntah. Tsumma ada kemudian dia pun kembali fi qai'ihi pada muntahannya tadi. Qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i la yahillu tidak halal liman wahaba hibatan bagi orang yang memberikan satu pemberian ayyarji'a fiha untuk kembali padanya illal walid kecuali bapak. Falahu maka bagi dia boleh ayyarji'a untuk kembali fima a'ta pada apa yang dia sudah berikan waladahu kepada anaknya. Wahtajja dan beliau berdalil bihadzal hadis dengan hadis ini. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Imam Tirmidzi. Ini sehingga menyebabkan sebagian ulama berpendapat Imam Tirmidzi madhabnya madhab Syafi'i. Kalau dia madhabnya bukan Syafi'i, maka tidak akan menukil pendapat Imam Syafi'i di sini. Ngapain dinukil? Long kalimatnya sudah jelas banget, ya kan? Nah, seolah-olah beliau itu dengan menukil pendapat Imam Syafi'i, ini membantah pendapat madhab Hanafi tadi. Kalau ada madhab Hanafi yang mengatakan tidak seperti ini, nah, ini tidak sesuai dengan fatwanya Imam Syafi'i yang berdalil dengan hadis ini tadi. Makanya yang lebih kuat adalah pendapat jumhur termasuk madhab Syafi'i karena di sini dikatakan la yahillu tidak halal, yaitu jelas-jelas menunjukkan haramnya hal tersebut. Masih ada satu pengecualian lagi. Apa itu? Yaitu hibatu sawabin. Pemberian yang tujuannya adalah untuk kita dibalas. Saya memberikan kepada seseorang. Orang itu biasanya kalau dikasih, apapun dikasih, dia pasti mengeluarkan duit 100.000. Maka saya belikan kepada dia roti 10.000, nanti dia akan mengeluarkan duit 100.000. Ternyata hari itu dia nggak bawa uang, Pak. Akhirnya setelah saya kasih roti, dia bilang, hari ini nggak ada 100.000. Karena saya nggak bawa duit. Nah, itu namanya apa? Hibatu thawab. Maka saya boleh narik lagi. Ya sudah, rotinya saya ambil lagi. Saya tadi ngasih supaya kamu ngasih 100 kok. Kamu nggak ngasih 100, ya rotinya saya ambil lagi. Nah, seperti itu diperbolehkan menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan hal itu. Kita cari hadisnya. Ar-rajul seseorang ahaqqu bihabatihi lebih berhak untuk mengambil pemberian dia malam yusab 'alaiha minha kalau dia belum dibalas. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini dhaif. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif, berarti hibatul thawab ini pun tetap tidak boleh ditarik. Kenapa? Sudah diberikan. Tapi ya itulah apa pendapat sebagian ulama membolehkan kalau hibatul thawab maka boleh ditarik lagi selama belum dibalas. Kalau sudah dibalas nggak boleh ditarik. Sampai di sini sudah selesai pembahasan kita karena sudah muncul bintang 3 dalam kitab saya ini berarti sudah selesai pembahasan dalam bab ini. Maka kita masuk pembahasan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan nggak apa-apa disampaikan. Kita masuk pada pembahasan tentang al-qadar, takdir. Bab baru ini, Pak, atau kitab baru ya. Kitab yang ke-30. Abwabul Qadar, bab-bab tentang takdir an Rasulillah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa bab tentang fit tasydid, larangan keras fil khawdi untuk membicarakan fil qadar tentang takdir. Maksudnya membicarakan tentang takdir yang menyebabkan kita malah jadi ragu-ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau membicarakan misalnya hadis-hadis tentang takdir supaya tambah iman dengan takdir yang enggak ada masalah, itu bukan yang dilarang. Yang dilarang adalah yang menyebabkan kita jadi ragu-ragu atau jadi rancu terhadap masalah takdir ini. 2133. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kharaja alaina telah keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu sementara kami ini natanaza' kami berselisih pendapat fil qadar tentang takdir. Nah, berselisih pendapat tentang takdir ini yang dilarang, Pak.
Takdir itu sudah jelas dalilnya. Kok kamu berselisih? Yang sudah jelas dalilnya jangan berselisih. Kalau berselisih itu berarti membicarakan sesuatu yang tidak diketahui. Kalau yang sudah diketahui bab takdir yang yang sudah ada dalilnya jelas, ya itu tidak perlu berselisih lagi. Faghadiba, maka beliau marah hatta marra, sehingga merah wajhuhu, wajahnya. Maksudnya bagian atas dari dari pipinya sini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah kana idza ghadib, kalau beliau marah ihmarat, memerahlah wajnatahu, kedua bagian pipi atasnya sini. Demikian juga di sini disebutkan ka'annama, seolah-olah hatta, sehingga ka'annama, seolah-olah fuqi'a, diperas fi wajnataihi, pada kedua bagian pipi atas beliau ar-rumman, delima, yaitu biji delima. Biji delima orang Arab kan merah-merah. Nah, sehingga kalau diperas di sini ya akan menjadi merahlah pipinya tersebut. Faqala, maka beliau mengatakan afa bi hadza, apakah dengan seperti ini umirtum, kalian disuruh, am bihada, ataukah dengan seperti ini ursiltu ilaikum, saya diutus kepada kalian. Innama, sesungguhnya tiada lain, halaka, binasa, mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, hina, ketika tanaza'u, mereka berselisih pendapat, fi hadzal amr, dalam masalah ini, yaitu masalah takdir. Azamtu, saya mewajibkan, alaikum, atas kalian, alla tatanaza'u, bahwa kalian tidak berselisih lagi fihi, tentang takdir. Kata-kata azam tu ini bisa diartikan dua. Yang populer, azam tu saya wajibkan. Maka azam itu maksudnya apa? Wajib. Tafsiran yang kedua, azam tu itu maksudnya saya bersumpah. Jadi dengan nama Allah saya bersumpah kepada kalian, kalian harus berhenti dari perselisihan tentang masalah takdir ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidahnya adalah al-qadar sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Karena itu adalah rahasia Allah, maka tidak ada siapapun dari kita yang mengetahui detailnya tentang takdir. Kita hanya tahu secara globalnya saja, bahwasanya takdir sudah ditetapkan oleh Allah, titik. Adapun detailnya, maka kita tidak akan mengetahuinya. Kalau orang bertanya terus tentang takdir, akhirnya malah bingung. Itu salah dia sendiri. Orang sudah rahasia kok malah ditanyakan. Sebagian orang kan bertanya, Pak, Allah itu mentakdirkan ada yang kafir, ada yang muslim. Kenapa Allah tidak mentakdirkan semua muslim saja, supaya semuanya masuk surga? Nah, malah bingung dewe, tanya-tanya begitu. Enggak usah banyak tanya. Sudah kamu hidup, ini yang menciptakan siapa? Allah. Oleh Allah disuruh apa? Nyembah Allah. Selesai, udah. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mikir kenapa ada yang kafir, ada yang muslim. Itu urusan Allah. Rahasia Allah. Seandainya Bapak Ibu kita punya satu urusan rahasia. Kemudian kita sebagai anak ikut-ikut nimbrung. Kira-kira Bapak Ibu marah nggak? Bapak Ibu aja bisa marah gara-gara anaknya yang mestinya menghormati Bapak Ibunya malah nimbrung urusan rahasia orang tuanya. Nah, kalau Bapak Ibu marah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Pasti lebih marah. Maka tidak boleh seperti ini kita membicarakan tentang takdir yang menyebabkan kita malah jadi ragu sendiri, bingung sendiri terhadap masalah takdir ini. Ini rahasia Allah, jangan ditanyakan. Berikutnya babu maja'a fi tentang hijaji, berdebatnya Nabi Adam wa Musa dengan Nabi Musa alaihimussalam. Jadi ternyata para nabi pun bisa debat, Pak. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan likulli ra'sin ra'yun. Masing-masing kepala isinya pendapat berbeda-beda. Nabi Adam punya pendapat begini, Nabi Musa punya pendapat begini, akhirnya debat. Nah, kalau nabi saja bisa debat, bagaimana yang bukan nabi? Sehingga kalau umat Islam beda pendapat itu biasa. Jangan gara-gara beda pendapat akhirnya hatinya pecah. Kemarin ketemu salam, setelah beda pendapat ketemu nggak salam. Kemarin ketemu senyum, setelah beda pendapat ketemu merengut. Nggak boleh begitu. Beda pendapat biasa. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Yunus. Beda pendapat. Dalam riwayat disebutkan saking debatnya dahsyat sampai Imam Syafi'i ini bergemetar, sampai kancing bajunya dedel satu persatu. Del, saking getarnya dahsyat.
Tapi setelah debat selesai, kemudian salaman, rangkulan, kita bersahabat ya. Tadi cuma debat ilmiah saja, tapi sekarang ngopi bareng. Nah, mestinya begitu, Pak. Jangan gara-gara debat selesai, apa namanya, bajunya brodol, besok lagi dedel kulitnya yang brodol, wajahnya dedel karena teman-teman. Jangan begitu, nggak boleh. Umat Islam itu adalah bersaudara, tidak boleh bertengkar gara-gara beda pendapat. 2134 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajja, berhujjah atau berdebat Nabi Adam wa Musa dengan Nabi Musa. Jadi saling adu hujjah. Faqala Musa, berkata Nabi Musa, ya Adam, wahai Adam, anta engkau ini alladzi khalaqakallah, yang Allah ciptakan kamu, biyadihi dengan tangan Allah. Wa nafakha fika, dan Allah tiup padamu, mir ruhihi, dari roh ciptaannya Allah. Ya kan? Aghwaitan nas, kamu ini menyesatkan orang banyak. Wa akhrajtahum, dan kamu ini mengeluarkan mereka minal jannah, dari jannah. Gara-gara kamu makan yang tidak boleh dimakan, akhirnya kamu keluar dari surga, kita anak turunmu jadi keluar semua. Mbah, mbah, mbok dek beni sabar ngono lho, Mbah. Nah, kira-kira begitu perkataan Nabi Musa kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi menyalahkan mbahnya atau bapaknya boleh, Pak? Boleh, tapi yang sopan. Ini Nabi Musa sopan ini. Wahai Mbah Adam, Anda itu kan punya kelebihan, diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ditiup dari rohnya Allah. Tapi kenapa Anda itu malah menyebabkan kita keluar dari surga? Sopan, Pak. Itu kalau yang tidak sopan tadi kan lanjutan saya saja. Kemudian faqala Adam, Nabi Adam menjawab, wa anta Musa, kamu kan Nabi Musa, alladzi Allah, yang Allah pilih kamu, bikalamihi, dengan kalamnya Allah, artinya Allah ngajak bicara langsung kepada kamu. Atalumuni, apakah kamu itu mencela saya? Ala amalin, atas satu amalan, yaitu makan buah. Amil tuhu, yang saya amalkan. Katabahullah, yang Allah sudah menetapkannya alaiya, kepada saya. Artinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Qabla, sebelum ayyakhluqa, Allah ciptakan as-samawati wal arda, langit-langit dan bumi. Jadi saya makan buah ini karena saya sudah ditakdirkan oleh Allah makan buah. Kalau enggak ada takdir, enggak akan saya makan. Qala fahajja Adam Musa. Maka mengalahkanlah Nabi Adam kepada Nabi Musa dalam perdebatan tadi. Sehingga Nabi Musa menang, Pak, akhirnya. Oh iya ya. Berarti orang salah. Maka jangan kita mudah-mudah untuk menyalahkan orang tua, Pak. Orang tua itu lebih berilmu, orang tua itu lebih berpengalaman. Kita suka menyalahkan, akhirnya kita malu sendiri. Sebagaimana Nabi Musa ini, akhirnya menang dewe. Kenapa? Mbahnya kok disalahkan ya? Mbahnya lebih berpengalaman, lebih paham. Ya. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa takdir itu ternyata sudah ada sebelum diciptakan langit bumi. Nah, sebelumnya itu jaraknya berapa lama? Enggak disebutkan di sini, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Maqadira. Kataballahu ta'ala, Allah sudah menetapkan. Maqadirul khalaik, takdir-takdir semua makhluk. Qabla ayyakhluqas samawat, sebelum Allah ciptakan langit wal arda dan bumi, bi khamsina alf sanah, 50.000 tahun sebelumnya. Waktu itu singgasana Allah di atas air. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum diciptakan langit bumi, berapa tadi? 50.000 tahun. 50.000 diingat-ingat, uang 50.000 biru itu, Pak. Nah, insya Allah jadi mudah teringat. Khamsina alf, 50.000 tahun. Sebelum diciptakan langit bumi sudah ada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang kita alami, kalau kita mengetahui hadis ini, insya Allah jadi ringan. Anak mati, ringan. Kenapa? Udah ada takdirnya. Mau diapakan lagi? Udah ada takdirnya. Pengennya anak saya tadi nggak ikut renang, gara-gara renang dia tenggelam renang. Mestinya tadi nggak renang, nggak perlu begitu. Kalau sudah ada takdirnya mati, Pak. Seandainya tidak diajak ikut renang, tetap kematian datang.
Misalnya dia di rumah, ternyata di rumah jatuh mati, bisa aja tuh. Atau dia tidur, tiba-tiba bangun-bangun, semuanya bangun, dia tidak bangun, mati, bisa aja. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu disesalkan. Yang penting kita ngambil pelajaran saja. Kalau ada anak mati karena tenggelam di kolam renang, berarti kita harus ngambil pelajaran dari sana. Jangan sampai terjadi lagi untuk orang lain. Selesai ya, tapi nggak perlu terlalu susah begitu, sudah ada takdirnya. Berikutnya, babu maja bab tentang fisyaqai, sial atau celaka, wasa'adah dan bahagia. Yang dimaksud celaka ini adalah masuk neraka, yang dimaksud bahagia ini adalah masuk surga. 2135 dari Salim bin Abdullah, dia menceritakan dari bapaknya yaitu Ibnu Umar. Dia mengatakan, berkata Umar, yaitu bapaknya Ibnu Umar, wahai Rasulullah, araita, apa pendapatmu, ma na'malu fihi, apa yang kita beramal padanya, amrun mubtada'un, apakah dia itu adalah urusan yang baru, au qala, atau rawi mengatakan mubtada'un, baru, sama artinya ya. Au atau fima qad furigha, pada sesuatu yang sudah diselesaikan minhu, terhadapnya. Jadi amal kita ini sudah ada takdirnya, selesai, atau belum ada takdirnya, berarti kita mulai baru. Saya mengambil barang ini. Nah, ini berarti mulai baru, belum ada takdir sebelumnya. Apakah begitu atau sudah ada takdirnya? Faqala, Nabi mengatakan, fima qad furigha minhu, pada apa-apa yang sudah diselesaikan darinya oleh Allah. Ya bena Adam, ya bena Al-Khattab, wahai Umar bin Khattab. Wa kullun, dan masing-masing kita muyassarun, akan dimudahkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan gimana? Dijelaskan oleh Nabi. Amma adapun mangkana, barang siapa adalah dia min ahli sa'adah, dari orang-orang yang ahli mendapatkan bahagia. Fa innahu, karena maka sesungguhnya dia ya'malu, beramal lis sa'adah, untuk kebahagiaan tadi. Wa amma adapun mangkana, orang yang adalah dia min ahli syaqa, termasuk orang yang mendapatkan kecelakaan, neraka, fa innahu, maka sesungguhnya dia ya'malu, dia akan beramal lisyaqa, untuk celaka, untuk masuk neraka. Jadi apa yang kita amalkan ini sudah ada takdirnya, Pak. Panjenengan Islam sudah ada takdirnya. Panjenengan sholat 5 waktu sudah ada takdirnya. Panjenengan datang pengajian seperti ini, mengkaji Sunan Tirmidzi dari awal sampai akhir, ada takdirnya. Panjenengan medot setengah pengajian, belum selesai sudah tidak lanjut lagi, tidak datang lagi, sudah ada takdirnya, semuanya ada takdirnya. Nah, tapi jangan kemudian kita pasrah terhadap takdir kita. Saya sudah ada takdirnya, maka saya pasrah saja, tidak usah beramal, enggak boleh begitu. Kenapa? Kaidahnya ini, kullun muyassar. Masing-masing kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju kepada surganya atau nerakanya. Berarti mari, tugas kita adalah mari tunjukkan dalam diri kita tanda-tanda kita itu ahli surga. Ahli surga itu apa? Orang sholat, apalagi orang zakat, apalagi orang korban Idul Adha, apalagi orang tidak riba, apalagi. Nah, pokoknya tanda-tanda orang ahli surga diamalkan semua. Dan kewajiban kita yang kedua, tanda-tanda ahli neraka mari kita singkiri. Riba masuk neraka, jangan riba. Kemudian zina masuk neraka, jangan zina, dan sebagainya. Ya, semua perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada neraka kita hindari, karena itu adalah tanda-tanda ahli neraka. Di sini tadi dikatakan furigha, telah diselesaikan. Kemudian saya katakan tadi yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan secara tegas, faraghallahu, Allah sudah menyelesaikan, ila kulli abdin, kepada setiap hamba, min khamsin, 5 perkara. Ajalihi, matinya sudah dipastikan. Rizkihi, rezekinya banyak atau sedikit sudah dipastikan. Atharihi, bekasnya atau amalnya sudah dipastikan, jelek atau baiknya. Madja'ihi, tempat matinya di mana, di Seragen atau di Solo atau di mana, sudah ditetapkan. Wasyaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia, surga atau neraka sudah ditetapkan. Jadi totalnya ada 5, Pak. Dalam hadis yang lain nanti akan kita baca ada 4. Kenapa? Karena disebutkan ajal kematian itu sudah mencakup madja', tempat mati. Jadi mati itu ada 2. Satu, waktunya sudah ditetapkan.
Dua tempatnya dikuburkan di mana sudah ditetapkan. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya masing-masing kita itu akan dikuburkan di tempat di mana dia dulu diciptakan darinya. Dufina, orang ini dikubur, bitinah dengan tanah, allati khuliqa minha, yang dia diciptakan darinya. Panjenengan orang Seragen, mati pas haji, dikubur di Mekah, berarti dulu tanah Mekah untuk menciptakan panjenengan itu. Hanya nasibnya tinggal di Seragen. Balik lagi dari asal penciptaannya dulu. Begitu. Itu sudah ada takdirnya sejak dulu kala. Sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ini agak susah saya bicara ya, Pak. Agak gerak.